Selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Nyala nggak nih? Nyala. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel Selamat Gini Hari, yang mungkin kemarin udah sempat lihat ya kan, jadi channel inilah channel yang bahas tentang kegiatan airsoft gun. Dari mulai mereview unit, ngobrol sama penggiat airsoft gun, peraturan-peraturannya, kegiatannya ada apa aja di airsoft gun. Jadi silakan teman-teman scroll aja. Semoga akun ini bisa memberikan informasi yang baik tentang apa itu airsoft gun dan harus bagaimana kita dengan hobi kita ini. Jadi memang adanya perlunya informasi yang lebih dalam tentang kepemilikan unit airsoft gun sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Kepolisian Polda Metro Jaya menegaskan akan memberikan sanksi hukum bagi para pengguna senjata airsoft gun yang dipergunakan di luar kegiatan olahraga. Penggunaan senjata airsoft gun di luar kegiatan akan dipersamakan dengan senjata api. Kenapa begitu? Karena memang mainan kita satu ini adalah mainan yang sangat mirip dengan unit aslinya. Perlu adanya informasi yang edukatif untuk bisa kita memahami bagaimana kita bisa menggunakannya, mainnya kemana, persyaratannya apa aja harus kita pahami gitu. Beda dengan mainan-mainan lainnya seperti mungkin panahan ataupun apa ya, mancing gitu kan. Memang udah sebatas hobi aja ya, mainan alat yang digunakan untuk sebatas hobi. Tapi kalau ini bisa saja disalahgunakan. Makanya perlu adanya kita mengikuti persyaratan yang baik, masuk ke dalam tim agar kita dapat informasi yang lebih jauh mengenai hobi kita ini. Begitu. Oke, sekarang gue sudah di toko, kita akan mereview salah satu unit terbaru yang datang di store. Ini unitnya cukup unik teman-teman, karena perpaduan antara modern era sama klasik era. Unit apakah itu? Nah, ini udah ada nih. Nih, kemasannya atau kardusnya. Kardusnya udah model kayak kardus-kardus mainan pada kekinian ya. Yang pernah kita review sebelumnya itu kan warna cuma coklat doang, hitam doang. Sekarang udah mulai colorful dengan gambar-gambarnya, ya kan? Ini adalah GNG Armament Levar 7. Kelihatan nggak nih gambarnya nih? Kelihatan ya. Ini yang tadi gue bilang modern era ketemu sama klasik. Di mana klasiknya? Ini dia masih pakai levar, bukan masih dipadukan dengan levar. Biasanya kan kalau levar-levar itu ada di unit-unit seperti unit-unit pada zaman dulu, unit-unit cowboy, kokangan nih. Ini juga nih, meskipun ini unit GBB, ini unit GBB ya, pakai gas, dia dikokang teman-teman. Unik kan? Oke, kemasannya begini aja, karena memang dia bentuknya segini, pendek, ya kan. Jadi emang kardusnya nggak besar amat, tapi udah mulai seru ya. Jadi sekarang unit-unit airsoft gun nggak begitu-gitu aja, dia lebih berwarna, ya emang udah kayak mainan aja lah sekarang lah. Emang ini mainan ya, bukan buat hal lain, mainan yang diperuntukkan untuk olahraga. Jadi ya selayaknya kemasan mainan penuh dengan warna, seru gitu. Oke teman-teman, jadi di dalam kemasannya ini hanya ada unitnya plus buku panduannya. Ya kan? Jadi kalau lo mau beli BB loader bisa beli sendiri, ya kan? Toko juga tersedia. Langsung aja nggak pakai lama, kita langsung lihat unitnya aslinya. Nah ini dia. Nih yang gue bilang, lihat nih, panjangnya itu sekitar 75 cm dengan berat kurang lebih 1 kg. Warnanya hitam doff teman-teman. Tuh. Bahannya terbuat dari bahan metal. Dan pada bagian pistol gripnya terbuat dari bahan polimer. Ini levelarnya terbuat dari bahan metal nih, tuh. Ini semacam kayak kokang juga nih, kayak di film-film cowboy, ya kan? Magazinnya, gue pikir kayak magazin M4 pada umumnya, tapi enggak nih ternyata. Ini ada magazin catch. Buka. Ini gue rasa nggak sampai 30 BB ya. Nyampe nggak sih? Kalau di keterangan di websitenya itu sekitar 36 BB sekaligus bisa masuk, ya kan? Ini. Nah perhatiin ini kalau kita copot, dia akan seperti ini nih, pentilnya nih. Nah kalau kita mau masukin,
dia harus segini dulu nih. Nah, nih begini berdiri baru kita bisa masukin. Tuh, hati-hati ya. Waktu kita copot nih, dia akan turun kan. Jangan sampai dalam kondisi turun ini lu paksain masuk bisa pecah. Ini terbuat dari bahan plastik teman-teman. Kayaknya sih benar-benar bisa masuk. Kalau dengan ukuran BB yang kita punya sekarang bisa masuklah sekitar 36 ya, 30-36 BB sekaligus gitu. Cuma memang dimensi dari magazinnya tidak seperti pada dimensi M4 pada umumnya gitu. Kalau di keterangannya ini upper receiver itu bisa diganti dengan upper receiver dari model GNG M4 pada umumnya atau AR15 juga bisa diganti. Jadi kalau teman-teman mau ganti, ini upper receiver teman-teman nih, sampai ke setengah ini upper receiver namanya nih. Ini kita bisa buka, ya kan? Kalau teman-teman punya upper receiver yang lain dari GBB yang lain, itu bisa kita pasangin. Jadi unit menggunakan gas teman-teman. Depannya ini menggunakan handguard model M-Lock. Nih M-Lock. Dan dia ada flash shader yang bisa kita copot. Tuh, kita bisa putar, kita bisa copot kalau kita mengganti model flash shader lain ataupun bahkan menggunakan suppressor. Dia model CCW, counter clockwise, ya kan? M-Lock. Jadi teman-teman, karena di paket pembeliannya yang tadi gue buka itu nggak ada tambahan rel, mungkin teman-teman bisa nyari rel di marketplace lainnya, bisa kita pasangin di sini. Jadi kan kalau beli rel sekaligus bisa dapat baut-bautnya tuh. Jadi teman-teman bisa pasangin center ya kan, ataupun laser gitu kan. Bawahnya nih udah ada relnya bisa kita pasangin front grip gitu. Oke, di atasnya ada front sight yang bisa di folding. Juga ada front sight belakangnya nih. Tuh. Kan? Sekarang kita mundur ke bagian bodinya. Di bodinya ini ada marking levar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Levar, kalau di handguardnya ya ada tulisan-tulisan seperti itu. Di sini hanya ada magazine cage dan selektor. Tuh. Kalau dibaliknya, kita lihat apakah sama. Magazine case-nya dia lebih besar kalau di sebelah sisi kanan. Tuh. Selektornya hanya ada di bagian sebelah kiri, teman-teman. Sementara di bagian sebelah kanan, marking M-Lock-nya tuh gede banget. Gitu, teman-teman. Kalau kita mau buka ininya, kita turunin aja nih. Tuh. Di sini ada hop-up-nya nih. Kalau teman-teman mau ngatur lajunya BB, naik turunnya atau kiri kanan bisa diatur di bagian dalam sini. Nih, diputer-puter nih, ada gerigikan nih, kelihatan nggak? Itu bisa diputer, bisa kalau salah turun diputer ke kanan atau ke atas, itu bisa jadi arahnya bisa lurus lah. Gitu teman. Oke, lalu masalah masukin gasnya nih. Ini informasinya sih GBBR, cuman gue kalau lihat karena GBBR pada umumnya itu kan masukin gasnya ada di bagian magazine. Ini kalau gue lihat itu tidak ada lubang untuk masukin gas. Oh, di bagian magazinnya ada marking, kelihatan nggak? Nanti coba kita akan tanya sama Bang Septiawan, ini GBBR atau AEG kah? Tapi karena di kerdusnya itu sebutnya GBB, ya kan, pakai gas. Tapi gue juga belum tahu di mana letak masukin gasnya nih. Oke? Oh, coba kita masukin dulu teman-teman. Kalau kita lihat
kalau kita lihat magazine catch-nya dari sebelah kanan. Tuh. Nih, magazine catch. Yang ini seperti ini doang. Kayaknya lebih enak sebelah sini ya, lebih gede. Gitu teman-teman. Nah, lihat di sini ada baut nih. Kalau teman-teman mau ganti si handguardnya dengan model yang lain atau bahkan model yang sama dengan ins yang lebih panjang, bisa nih dibuka pakai bautnya. Ganti nih teman-teman punya handguard yang lain, masukin nih, jebret, diikat lagi di sini, gitu kan? Tapi ingat, kalau teman-teman ganti lebih panjang, ya kan? Di sini ada outer barrel nih, teman-teman bisa lihat dalam ini kameranya. Nih, outer barrel. Itu yang kayak tabung tuh di dalam, ya kan? Di dalam handguardnya ada kayak tabung. Itu di dalam outer barrel ada inner barrel. Nah, inner barrelnya itu atau outer barrel juga, kalau teman-teman ganti handguard yang sepanjang ini juga sebaiknya disesuaikan dengan panjang si handguard, si outer barrel dan inner barrelnya. Kenapa? Karena kalau lu gantinya si handguardnya ini panjangnya misalnya 10 in seperti ini, tapi outer barrel atau inner barrelnya hanya sependek ini, itu kemungkinan besar BB-nya bisa mentok-mentok ke handguardnya yang panjang karena nggak sesuai, nggak di ujung. Jadi si inner barrel yang ada di dalam handguard ini, tabung ini nggak sepanjang sama si handguard. Jadi ketika BB-nya keluar, ya dia akan mentok-mentok. Biasanya seperti itu. Jadi jangan lupa kalau mau ganti handguardnya juga disesuaikan sama inner dan outer barrelnya teman-teman, biar lebih yahut gitu. Ini pasti innernya yang di dalam tabung itu panjangnya juga sepanjang dari si handguard ini teman-teman, 7 inch. Gitu. Yaudah, ini kok stylenya sih seperti ini kalau main ya. Tapi gue rasa dengan kalau main seperti ini, itu tuh pegel. Ini besi semua teman-teman. Jadi kayaknya perlu pakai pistol grip begini atau beginilah. Jadi kayaknya gitu cara mainnya. Oke teman-teman, ini di selektornya cuma ada save sama single. Tuh, nggak ada pilihan untuk burst. Karena dia memang model kayak zaman dulu, klasik lever gini. Kokang tembak ya bang. Jadi ini apa namanya, magazine kita keluarin dulu. Tadi udah sempat kita isi dikit ya kan. Jadi kalau karena ini unit GBBR, biasanya unit GBBR itu ngisi gasnya ya di magazinnya, tapi ini nggak ada nih lubang magazinnya nih teman-teman. Ternyata ada di sini, di pantat di bagian si pistol gripnya. Tuh, di sini dia. Jadi ini si pistol gripnya ada di bagian belakang sini. Ini ada rel, kemungkinan besar dia buat extend ke model apa namanya bastok nih ya. Kali aja nih bisa dibasakin bastok, jadi bisa lebih panjang nih kayaknya nih. Tuh, nih ada relnya teman-teman. Kemungkinan besar untuk nambahin atau buat si bastok ataupun apa sih namanya, popor lagi, supaya dia bisa taruh di bahu lah, gitu. Karena kalau begini doang agak berat memang. Oke, sekarang kita masukin aja. Jadi ini pakai yang model seperti ini, BB loadernya, tekan. Ini kalau di webnya itu tertera sampai 36 BB sekaligus. Ini udah penuh. Tadi kita karena udah coba sama Bang Septiawan untuk isi BB-nya, lalu kita isi gasnya di sini. Gue selalu blonda kalau ngisi gas teman-teman. Jadi harus pas ya, harus tegak berdiri gitu ya bang ya. Iya. Tuh. Ini udah penuh deh, tadi kan udah diisi. Oke, jadi katanya sudah penuh, tadi sudah sempat kita isi. Sekarang mari kita tes berapa FPS-nya si unit GNG Levar 7 ini. Oke teman-teman, jadi waktu ngokang, ya kan, jadi nggak kayak seperti unit GBBR yang lainnya, itu kan dikokang sekali di sini, crack, dia akan nembak terus. Tapi kalau yang ini, kita harus sekali kokang, sekali tembak. Kayak model spring, tapi ini pakai gas. Jadi waktu ngokang itu harus full. Tuh,
Kalau cuma segini, nanti dia nggak keluar BB-nya. Jadi harus full mentok, baru tak tarik ke belakang, tembak. Nah, agak kekuk juga ya. Gitu. Jadi memang harus sabar nih kalau kita unit ini, pakai unit ini. Ini mungkin kalau dengan panjang 7 inch bisa menjadi unit secondary aja ya. Dan pastikan ini karena memang si magazine catch-nya itu dekat sama si trigger. Kalau kita lagi nggak nembak, jangan sampai dia menyentuh nih. Kadang-kadang kalau kita kesentuh, dia bisa copot nih teman-teman. Si magazine catch-nya kepencet nggak sengaja gitu ya. Jadi pastikan kalau lagi nggak make ya, lagi lari gitu kan, jangan sampai dia kepencet si magazine catch-nya. Kita lihat berapa EPS-nya teman-teman sini. Kamera bisa ke sini dah. Persiapan pertama 295. Tiga 07 ketiga 304 ya, sekitaran 300-an ya teman-teman. Sekarang gue pistol lagi. Jadi gaya mainnya tuh gimana ya? Gue keguk nih, karena mungkin belum pernah menggunakan model seperti ini. Jadi kalau main, lu lari, jadi mungkin nanti terbiasa ya kalau teman-teman punya. Ini antara kita ngekang, yang dipertahankan tangan ini sebelah kiri buat kita nahan ini nih. Ya kan, kalau tangan kurang kuat, jadi dia agak susah. Dia kalau pakai pistol grip, jadi akan jatuh. Jadi mendingan seperti ini. Jadi harus sabar. Gue rasa nanti akan terbiasa lah. Ini cocok banget buat, menurut gue ya, buat secondary aja. Kalau lo buat sukir yang harus buru-buru, ya kan, doyan ngeras, agak repot. Tapi gue rasa buat teman-teman Springer, unit yang seperti ini udah gampang lah ya, karena mirip sama model spring yang sekali tembak sekali kokang. Tuh, ini gue tembak aja, dia bisa lontar balik, jadi harus pakai kacamata. Dipastikan ketika kokang sampai mentok nih. Kayak model shotgun, jadi modelnya mainnya begini nih, lebih enak. Kalau buat ngeker ya susah teman-teman. Tuh, tangan lu harus. Kalau gini lebih enak. Nah, habis teman-teman. Oke, seperti itu aja review dari JNG Levar 7 dengan harga berapa ini kisarannya? 12 jutaan katanya teman-teman. Jadi silakan nanti untuk detailnya datang ke Mbak Ica atau Mbak Novi untuk pastinya teman-teman. Jadi ini unitnya cukup unik. Modern era ketemu dengan klasik era. Ya gokil nggak? Kalau gue sih buat koleksi aja cakep. Gitu. Oke, selamat jajan.